kami sudah bersama mantan atlet bersama Bang. Saya Doni Pranowo Putri. Mulai Bang, kami dari mahasiswa keolahragaan ingin wawancara Bang tentang Abang waktu jadi atlet Bang. Baik, sebelumnya saya ulangi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Doni Pranowo Putri. Saat ini mengajar sebagai kepala sekolah di SMP swasta Bersama terletak di Jalan Metal menuju Tanjung Mulia. Seperti yang adik-adik sampaikan, untuk mengetahui sisi dari mantan atlet, saya waktu muda sebagai atlet dari sepak bola, di mana dalam perkembangan sepak bola saya di usia dulunya menginjakkan dari kelas 3 SD sudah bermain di lapangan hijau. Ya. Apa yang membuat Abang tertarik Bang menjadi atlet bola ini Bang? Sebenarnya di dalam keluarga mayoritas keluarga saya itu menekuni bidang seni. Namun sisi dari saya itu menekuni olahraga itu dari kakek saya. Dari saya itu kebetulan keluarga dari negara Portugal. Jadi suka bola semasa saya kecil, kakek saya itu memperkenalkan olahraga tersebut kepada saya. Ya, ketertarikan dari masa kecil itu untuk menekuni olahraga itu hanya saya lakukan di kampungan bola. Jadi setelah saya melihat ada dulu di tentang lapangan hijau itu dari Eropa, namanya masuk bergerak dari Liverpool, itu saya suka dengan gaya bermainnya. Terus di daerah saya itu lebih jelek-jeleknya kami pemain kampung, jadi saya selalu ikut melihat. Kalaupun tidak bisa menjadi pemain bola, saya ikut terlibat di dalam yang anak bola dan lain-lainnya. Untuk prestasi yang Abang raih Bang selama jadi atlet dan berapa kan kualitas Abang disiplin untuk olahraga ini? Saya tidak pernah menginginkan saya secara pemain sepak bola. Saya itu dari masa kecil itu selalu beri waktu. Artinya bermain bola itu bagi saya juga seni. Di saat saya bermain di lapangan hijau, mengikuti kegiatan dulu nggak ada SMP. Hanya satu paguyuban di sekolah Pesantren Sepak Bola Tanjung Balai, BTS adalah akademinya saya ikut di sana. Kalau misalnya kita kita dipilih, saya selalu kalah. Karena di dalam sekolah itu saya menyajikan bagaimana masuk dulu, belum inti cadangan menjadi. Saya ambil tambahan itu saya lakukan latihan di kampung saya. Kampung saya kebetulan pantai, jadi kalau air sungai itu surut timbul pasir putihnya. Nah, saya dari mulai jam 3 sore itu fisik dari kebetulan dulu mama saya penjahit, saya suruh buat kantongan, saya buat tembus yang pena, saya di saya ini saya bawa lari ke pantai. Terus 2 bulan saya berjalan latihan, lalu kembali ke lapangan hijau, terus seleksi masuk tim tidak lagi cadangan, jadi pemain inti. Posisi saya dulu beng awalnya, kemudian dulu beng sampai saya dipilih mengikuti surat tim tahun 2000.
Tapi sebelumnya itu saya juga sudah mengikuti yang namanya Piala Coca-Cola dari daerah pemilihan sampai ke timnas, sampailah salah satu saya terpilih digunakan di apa namanya ini rumah apa ya, asrama haji. Tapi tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Artinya saya itu berangkat dari sana ke Jakarta, TC di timnas, kalau lolos berangkat di Korea Selatan tahun 98. Tapi karena tahun 98 itu kerusuhan di Indonesia sehingga gagal semuanya keterbukaan. Jadi karena itu saya tetap berbenah diri sampai di tahun 2000 saya terpilih salah satu atlet sepak bola usia 18 tahun mengikuti Piala Sulatin. Tuhan kita juara. Kawan kita terakhir itu adalah PSMS. Dulu zamannya Hapan Lubis, Jaising, itulah seumuran kita dulu di kelompok 8 tahun tersebut. Kita menang penalti, juara lagi. Nah, itu bagusnya. Oke bang, untuk dengan saya ini bang, apalah bang pesan dan pesan abang bang untuk atlet-atlet ini bang? Kalau pesan saya sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita punya yang namanya disiplin dan iman. Disiplin dan iman adalah bukan hanya kita berolahraga, tapi dengan gaya hidup. Semuanya yang namanya belum karena banyak sekarang ini ada yang latihan itu banyak berubah dengan dulu. Jadi dulu itu hanya dengan alat ya, hanya pantai lari kaki itu untuk sampai satu betis hasil itu. Ini kan sebenarnya modelnya bukan alat canggih ilmu yang lainnya. Jadi disiplin dengan latihan itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin. Makanya atlet hancur itu karena memang moral yang masuk adalah ketika sudah mulai daun, mulai melupakan asal usul, mulai mengikuti yang tujuh, mulai melakukan itu yang menyebabkan adanya kegagalan di atlet-atlet zaman sekarang. Kenapa saya bilang berbeda dengan dulu sekarang? Karena dulu itu memang benar prestasi cantik itu dari dasar dari nol. Kalau sekarang dengan kita bermain dibuat sosial media langsung tarik